Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rama Wijaya Abdul Rozak. Saya merupakan dosen di program studi pendidikan guru, program magister, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun riwayat pendidikan yang saya miliki yaitu S1, saya menempuh di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, dan lulus pada tahun 2011. Kemudian lanjut ke S2, yaitu di Prodi yang sama, Pendidikan Bahasa Indonesia, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan studi doktoral di Prodi yang sama juga, yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, dan lulus pada tahun 2021. Alhamdulillah, sejak tahun 2015 saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia atau KU 106. Tentu hal ini sejalan dengan riwayat pendidikan yang saya miliki, jadi dapat dikatakan mata kuliahnya linear. Nah, terkait mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, apa sih sebetulnya mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia? Saya izin untuk menjelaskan secara singkat. Mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib kurikulum. Artinya, semua mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia program S1 itu wajib mengontrak mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan sikap positif mahasiswa terhadap bahasa Indonesia. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah kemampuan mengungkapkan pikirannya secara tertulis, sistematis, dan mengaktualisasikannya dalam artikel ilmiah. Ya, jadi di sini mahasiswa akan diajak untuk mengembangkan kemampuan menulisnya, yaitu terutama di kemampuan karya tulis ilmiah. Berikutnya, menyampaikan hasil berpikirnya secara lisan melalui presentasi ilmiah. Setelah mahasiswa melakukan riset, maka mahasiswa diminta untuk mempresentasikan hasil penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga, menerapkan etika ilmiah dan memanfaatkan teknologi guna menghindari praktik plagiarisme. Yang terakhir yaitu menerapkan dan mengevaluasi penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi secara umum, mata kuliah ini akan mengajak mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan esensialnya, yaitu di keterampilan menulis, yaitu menulis artikel atau menulis karya tulis ilmiah, dan di kemampuan berbicara, yaitu kemampuan pada saat presentasi ilmiah. Tentu dua kemampuan ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menempuh pendidikan sarjananya. Oke, kita lanjut. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan terhadap mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, yaitu ada 6 poin. Yang pertama, memahami hakikat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara serta bahasa karya tulis ilmiah. Yang kedua, mengeksplorasi karya tulis ilmiah dalam kehidupan akademik. Nah, CPMK yang ketiga yaitu menerapkan etika ilmiah, teknik pengutipan dan pereferensian. CPMK yang keempat, di sini mahasiswa diminta untuk menyusun KTI, yaitu dimulai dari judul, pendahuluan, metode yang digunakan, data-data yang dimiliki, hasil penelitiannya dibahas, kemudian sampai pada tahap simpulan dengan penerapan kaidah bahasa Indonesia yang benar tentunya. Kemudian yang kelima yaitu menyunting atau mengevaluasi penggunaan kaidah bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Kemudian yang keenam, mempresentasikan hasil penelitian atau kajiannya dalam forum ilmiah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi dapat disimpulkan dalam CPMK ini, mahasiswa tidak digiring untuk menjadi ahli bahasa, tetapi mereka minimalnya harus memiliki kompetensi dalam hal menulis ilmiah dan berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikutnya yaitu berkaitan dengan materi perkuliahan. Sebagaimana mata kuliah lainnya,
Di Bahasa Indonesia terdapat 16 pertemuan selama satu semester yang terdiri atas 14 materi perkuliahan. Karena di pertemuan 8 itu ada UTS dan di pertemuan 16 ada UAS. Materi yang pertama yaitu tentang sejarah bahasa Indonesia. Materi kedua tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Materi yang ketiga tentang bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Kemudian yang keempat, konsep karya tulis ilmiah. Yang kelima, artikel jurnal ilmiah. Materi yang keenam yaitu tentang plagiarisme dan isu orisinalitas. Materi ketujuh tentang teknik pengutipan dan pereferensian. Nah, dalam hal ini biasanya menggunakan aplikasi. Kemudian materi yang kesembilan, kita lompat yang kesembilan, yaitu penyusunan judul penelitian. Kemudian yang ke-10, menyusun pendahuluan penelitian. Materi pertemuan 11 yaitu menyusun metode dan instrumen penelitian. Kemudian yang ke-12, menyusun hasil penelitian dan pembahasan. Dan ke-13, menyusun simpulan penelitian. Yang ke-14, penyuntingan kebahasaan, yaitu mereka saling memeriksa bahasa ataupun struktur bahasa yang sudah mereka tetapkan di dalam artikel ilmiah yang mereka buat secara kelompok. Kemudian yang ke-15, presentasi hasil penelitian, kemudian ditutup di akhir semester dengan ujian akhir semester. Nah, ada yang berbeda. Ujian akhir semester mata kuliah ini dilaksanakan menggunakan Computer Based Test atau CBT yang diselenggarakan serentak oleh UPI. Kemudian, di dalam pendekatan pembelajaran, kami menggunakan metode yang pertama tentu ceramah. Yang kedua adalah partisipatif dari para mahasiswa pada saat perkuliahan, kemudian diskusi, ada tutor sebaya, kemudian tentu project based learning. Nah, ini adalah untuk artikel ilmiah. Mereka harus meriset sesuai dengan prodinya masing-masing. Karena mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia ini dikontrak oleh semua mahasiswa di semua prodi. Jadi mereka harus meriset sesuai dengan prodinya masing-masing. Dan metode yang terakhir adalah presentasi. Kemudian tugas kuliah yang dibebankan sebetulnya hanya satu, tapi satu tugas ini bobotnya sangat tinggi karena mereka harus melakukan penelitian, baik penelitian lapangan, mengumpulkan data di lapangan, atau melakukan penelitian kajian pustaka dengan sistematik literatur review. Nah, hasil dari penelitian tersebut dapat berupa artikel jurnal atau poster. Kemudian tentu harus dipresentasikan. Berikutnya, adapun syarat kelulusan mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia, yaitu sama seperti mata kuliah lainnya, mengikuti perkuliahan minimal 80% selama satu semester. Menyelesaikan kuis, mengikuti UTS, dan lulus, mengerjakan tugas karya ilmiah, mempresentasikan karya ilmiah, dan mengikuti UAS, dan lulus. Nah, untuk penilaiannya, bobot penilaiannya seperti apa? Nah, kami menetapkan 5 hal yang akan dinilai, yaitu yang pertama artikel ataupun poster. Ini bobot penilaiannya adalah 30%, dengan nilai ideal tentu adalah 100. Presentasi 15%, kemudian kuis 10%, UTS 20%, UAS 25%. Nah, dengan catatan interval dan kumulatif nilai disesuaikan dengan pedoman penilaian yang sudah ditetapkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Berikutnya, sumber belajar dalam mata kuliah ini ada 2. Yang pertama buku ajar pendidikan bahasa Indonesia yang merupakan karya para dosen MKWK Bahasa Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian sumber belajar yang kedua adalah artikel-artikel penelitian terdahulu yang setopik dengan rencana penelitian lapangan atau kajian pustaka. Yang tentu diaksesnya melalui Publish or Perish, sebuah aplikasi, kemudian Google Scholar, ini berbasis web, Science Direct juga berbasis web, Springer Link berbasis web,
Ada juga Mendeley untuk preferensianya dan aplikasi lainnya yang dipergunakan untuk sumber belajar para mahasiswa. Nah, adapun materi kuliah yang akan disimulasikan nanti adalah berkaitan dengan sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia ini merupakan materi pertama, yaitu ditekankan mahasiswa memahami hakikat dan sejarah bahasa Indonesia. Adapun indikator capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu ditetapkan ada 3. Yang pertama, mahasiswa memahami asal-usul bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, mahasiswa memahami sejarah bahasa Indonesia sebelum ditetapkan sebagai bahasa nasional. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memahami hakikat bahasa Indonesia. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa ketemu lagi di pertemuan kedua untuk menjelaskan materi yang pertama. Apa materi yang pertama? Nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Nah, sebelum itu, bagaimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum ke pematerian untuk hari ini, saya mau presensi terlebih dahulu untuk semuanya. Kalau saya lihat ada yang tidak hadir hari ini. Coba siapa yang tidak hadir? Rizky? Yang konfirmasi Ahmad Syauki dengan Siti Salma, ada keperluan keluarga. Oke, baik. Alhamdulillah mereka berdua sudah berkeluarga ya. Oke, baik. Terima kasih informasinya Rizky. Dan hari ini kita akan membahas seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan sejarah bahasa Indonesia. Kita mulai ya. Sejarah bahasa Indonesia, ada yang tahu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia itu merupakan butir keberapa dari Sumpah Pemuda? 3. Wah, bisa diragukan nih. Butir keberapa? Ada yang kedua. Ini belum apa-apa udah remedial nih. Ketiga ya. Karena kami putra-putri menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dulunya bahasa Indonesia itu belum ada, teman-teman. Karena negaranya juga baru muncul itu pas proklamasi, kan seperti itu. Berarti sebelum proklamasi, apa nih nama bahasa yang kita pergunakan untuk komunikasi sehari-hari? Oke, kita lanjut. Nah, untuk teman-teman, sulitkah berbahasa Indonesia? Indonesia baku sulit. Bahasa Indonesia baku sulit. Kenapa sulitnya? Tidak terbiasa. Oke, padahal sehari-hari menginjak tanah Indonesia, tapi tidak bisa berbahasa Indonesia baku. Atau mungkin kebiasaan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Oke, kita lanjut. Nah, ada si bule nih. Kita simak dulu. I'm Maida Lasalex. I work for the Portuguese service. I'm Irfan Isan. You forgot who you were. Bola. 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 Falso. Falso. F? No, it's B. No, it's Orang tiga ini. B-O-N-E-C-A. Boneca. Sepatu. 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 Bendera. Manteiga. Manteiga. Gato. Some words were surprised. Portuguese were everywhere. Yes, indeed. Oke, itu persamaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Portugis. Nah, berikutnya kita simak yang dengan bahasa Belanda. Persamaan bahasa Indonesia. Bucket. Ember. Yang kedua. Towel. Handuk. Ketiga. Fridge.
kelar. Mereka ngomong kelar. Kita ngomongin kelar. Kelar. Office, kantor. Kantor. Mereka ngomong kantor. Ke-11, C11. Auntie, uncle, grandpa, grandma. Tante, om, oma, opa. Sama semua. Terakhir, smart kita. Portugis dan Belanda itu kalau kita baca buku sejarah itu kan pernah berkunjung ke sini ya. Dan ternyata bahasanya mirip. Itu artinya dari bahasa yang negara yang pertama dengan negara yang kedua itu ada diambil ke dalam bahasa Indonesia. Nah, menunjukkan juga bahwa bahasa Indonesia itu kaya bahasanya. Bukan hanya bahasa di Nusantara saja. Nah, siapa yang bisa menjelaskan terkait peta berpikir ini secara singkat? Silakan. Silakan Arafa. Ya, di sini ya Bapak. Bahasa Melayu itu bisa dibuktikan keberadaannya di Indonesia itu mulai abad ke-7 di bawah sama Kerajaan Sriwijaya. Terus juga dibuktikan dari prasasti-prasasti berikut. Terus apa sih fungsinya bahasa Melayu pada zaman itu? Pada zaman itu fungsinya itu Melayu dibagi pada Melayu kerajaan, ada Melayu pasar. Kalau Melayu kerajaan itu Melayu yang lama gitu ya. Melayu pasar tuh yang sekarang kita pakai lah intinya. Ya, oke. Melayu pasar tuh. Terus ini adalah kegunaannya bahasa Melayu pada eranya Sriwijaya gitu. Ada bahasa resmi kerajaan, bahasa perdagangan, makanya disebut Melayu pasar, bahasa perhubungan atau lingua franca karena sebenarnya kan daerah selain Melayu di Indonesia ini banyak gitu. Jawa, tapi akhirnya kita lebih familiar sama bahasa Melayu karena Sriwijaya lumayan lama ada di sini gitu. Bahasa kebudayaan ada juga di prasasti dan kitabnya Buddha gitu. Oke. Wah, ini disapu bersih sama Arafa nih. Ada yang mau menjelaskan lagi? Omar, tampaknya gelisah mau menjelaskan? Tidak? Boleh. Boleh. Memang boleh, Omar, silakan. Terima kasih. Jadi bahasa Melayu mungkin menambahkan sedikit gitu ya. Terkait lingua franca dan bagaimana kemudian kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan terbesar yang memiliki dampak yang luas termasuk dalam penggunaan bahasa itu sendiri, sehingga masyarakat Nusantara itu memiliki pemahaman atau memiliki gaya berbahasa komunikasi dengan bahasa Melayu akibat dari besarnya dampak yang diberikan oleh kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Arafa dan Omar. Kita beri aplaus dulu teman-teman. Tapi maaf tidak ada hadiah ya. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Arafa dan Omar. Kemudian yang terlewat adalah bahwa bahasa Melayu itu ada dua dialek. Nah, Omar kan orang Palembang ya. Nah, Omar menggunakan bahasa Melayu dialek O yang akhirannya biasanya O semua. Cak mano, nak kemano kito, wong kito galo. Nah, sedangkan bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia yaitu yang dialeknya E. Yang macam mana, nak kemana kita. Nah, itu bahasa Melayunya. Dan katanya mulai disebarluaskan atau terdeteksi adanya bahasa Melayu itu pada abad ke-7 karena prasasti-prasasti yang ditemukan itu semuanya bertahun abad ke-7. Jadi abad ke-7 itu adalah tahun 600 menuju 700, bukan tahun 700-an. Pengaruh kerajaan Sriwijaya juga karena kerajaan terbesar di Nusantara di abad ke-7. Nah, karena dia menjajahnya se-Nusantara, maka dari itu semua suku bangsa yang berada di wilayah jajahan Sriwijaya itu pasti mengenal juga adanya bahasa Melayu. Hanya dipisah, tadi kata Arafa, ada bahasa Melayu kerajaan, ada bahasa Melayu pasar. Karena dulu berbahasa itu diatur oleh status sosial. Jadi kalau status sosialnya rendah, pakai bahasanya yang Melayu pasar. Justru Melayu pasarlah yang menyebar luas, karena penggunanya mayoritas. Orang-orang bangsawan itu paling segelintir saja. Nah, oke baik. Berikutnya kita akan membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia, tetapi hanya dari satu aspek, yaitu sistem ejaan. Ada ejaan apa saja sih di Indonesia?
Nah, yang pertama, ini tahun berapa ejaan Van Ophusen? 1901. Kalau 1901 berarti jam 7 lebih 1. Nah, ini namanya saja sudah khas ya. Van Ophusen, orang Belanda. Nah, ini berarti orang Belanda yang berkunjung ke Indonesia dan dia tertarik dengan bahasa Melayu sehingga menetapkan adanya ejaan pertama kali di Nusantara, yaitu ejaan Van Ophusen. Di tahun ini belum ada negara Indonesia, sehingga disebutnya Nusantara. Ini adalah huruf-huruf yang sudah tidak familiar di kita, kemudian penulisannya juga sudah tidak digunakan karena kita tidak menggunakan ini lagi. Nah, peralihan dari ejaan Van Ophusen ke ejaan Republik itu berapa tahun? 46 tahun. Yang terlihat kasat mata apa yang berubah dari ejaannya? Ini ya, OE. Nah, ulama, OE lama menjadi ulama. Gitu. Kemudian, tanda petik ini ditulis dengan huruf K. Tapi dibacanya tetap seperti ke sini. Kalau di akhir, kita kan tidak membacanya pak. Siap pak. Nah, kan K-nya hilang ya, tetap. Tapi kalau ditulis ya harus ada K-nya. Tidak juga kan, oh tidak seperti itu. Nah, tetap dibacanya tidak begitu. Nah, kalau yang di tengah ini tetap dibaca makmur begitu. Dari ejaan Republik ke ejaan yang disempurnakan berapa tahun? 25 tahun. Semuanya berubah ya. Karena di EYD namanya juga yang disempurnakan, dia benar-benar disempurnakan. Tapi bukan final. Nah, di EYD itu dikehendaki satu huruf itu ditulis satu huruf aja. Tidak dua. Sehingga semuanya berubah. Yang J tadinya DJ, meskipun sekarang masih ada ya yang menggunakan DJ. Misalnya nama perusahaan The Jarum, harusnya pakai J, ya itu tidak masalah. Tapi kalau kita menulis dalam karya tulis ilmiah, itu harus menggunakan yang sudah di EYD-kan. Nah, berubah dari EYD ke EBI itu berapa tahun? Berapa tahun? Ayo. 43 tahun. Baru berubah nama menjadi ejaan bahasa Indonesia. Ditambah satu diftong baru, EI. Jadi dulu ditulisnya survei, sekarang harus survei. Baik. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Boleh, silakan. Kalau fungsi diftong itu sebenarnya apa ya, Pak? Maksudnya kalau dia akan dibaca seperti Y, kenapa harus jadi dua huruf vokal? Oke. Jadi memang aturan dari diftong itu adalah gabungan dua huruf apa? Huruf vokal yang seolah-olah dibacanya ada vokal, ada konsonan. Nah, aturannya itu tetap ditulisnya seperti ini. Tapi ketika pelafalannya itu mengikuti cara pelafalannya. Penulisannya mengikuti aturan diftong, pelafalannya tentu tidak ikut ke diftong ini. Jadi diftong itu untuk membedakan bagaimana cara kita nulisnya, bagaimana cara kita melafalkannya. Karena kalau misalnya Omar membeli pakaian, Omar pakai Y, misalnya pakaian. Nah, ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, ini tidak dikenal. Ini kata apa? Yang dikenalnya adalah yang pakai I, gitu, pakaian. Tapi tidak dibaca pakaian. Tetap pakai Y, pakaian. Begitu, teman-teman.
Dan apakah akan stagnan di situ untuk bahasa? Saya rasa tidak. Karena ilmu pengetahuan berkembangnya pesat, maka akan pesat juga perkembangan bahasa. Nah, setelah kita menyelesaikan materi untuk materi pertama ini tentang sejarah bahasa Indonesia, siapa yang bisa menyimpulkan? Cung. Jadi sejarah bahasa Indonesia itu seperti apa? Silakan. Sehingga pada kesepakatannya ini bahasa Melayu ini dijadikan bahasa Indonesia gitu dengan tidak menghilangkan bahasa Indonesianya. Dengan tidak menghilangkan bahasa Melayu. Tapi betul kata Ridwan, bahasa Melayunya tidak hilang, tetap ada. Yang muncul adalah bahasa Indonesianya. Begitu. Oke, baik. Sekarang saatnya kuis. Mulai sekarang. Oke, kita lihat. Berikut fungsi bahasa Melayu untuk Kerajaan Sriwijaya, kecuali perdamaian. Oke. Karena saat itu dia menjajah ya, bukan untuk mendamaikan. Yang terakhir, mengapa sistem ejaan di Indonesia selalu berubah? Oke, karena bahasa mengalami perkembangan dinamis. Baik, terima kasih teman-teman atas pertemuan yang menyenangkan di pagi hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.